Assalamualaikum. Sebuah salam dari luar gubuk terdengar. Waalaikumsalam. Mbah Sareh menjawabnya. Di sini aku juga terkejut, ternyata nenek tua ini paham salam manusia. Sebuah ucapan bagi kaumku. Menelisik batin ini, Mbah Sareh hanya tertawa cekikikan sambil bangkit membuka pintu rumahnya, menyuruh tamu itu masuk. Mas Purwanto kini yang datang kemari. Aku ingin mempercayainya, tapi rasanya susah. Jangan-jangan ini demit yang sama wujudnya dengan Kang Sujanto tadi. Udah waktunya pulang, Le. Mas Pur berkata. Mau pulang? Tanya Mbah Sareh. Mendengar perkataan mereka berdua malah menimbulkan sebuah kebingungan. Ini apa lagi? Sangat tidak bisa nalarku menyimpulkan semuanya. Ikut Mas Pur bisa nanti kejadian mengerikan itu terulang. Tinggal di sini juga bukan tempatku. Karena mendengar pernyataan nenek ini juga memunculkan keraguan dalam hati. Keduanya hanya diam menunggu jawabanku. Aku hanya masih bingung untuk memberikan keputusan, dan sadar di alam ini juga keputusan itu menjadi jalan penentu untuk diri sendiri. Keselamatan kita tidak bisa menjadi hadiah utama dari siapapun. Peranan mereka memiliki batasan, tanpa bisa merubah keinginanku sendiri. Mau bagaimana, seperti apa, tinggal atau pulang, semuanya tergantung diriku. Aku lalu bangkit dari dudukku, berdiri mengikuti kedua sosok yang berdiri dengan diam ini. Mempertajam indraku, mencari jawaban siapa yang datang ini. Aku hanya mengulurkan tangan untuk berjabat dengan laki-laki yang mau menjemputku. Dia juga menyambut jabatan tanganku tanpa mengeluarkan aura ganjilnya makhluk astral. Pulang, jawabku. Silakan pulang. Bawa adikmu pulang, Nang. Namun jalan pulang itu masih jauh. Kalian berdua carilah. Aku di samping kalian sampai keluar dari tempat ini. Terdengar kata Mbah Sareh yang serius tanpa bumbuhan tawa seperti biasanya. Mendapat izin kami berdua meninggalkan gubuk milik nenek Riang itu. Kembali untuk menyusuri gelap. Tentu di sini aku masih belum yakin dengan sosok yang menyerupai Mas Pur. Kembali persis aku hanya berjalan di belakangnya. Tadi Kang Sujanto, sekarang Mas Pur. Apa ke depannya Kang Armani? Hanya karena mencari misteri jalan sembrani di Sepungkruk, malah jadi aku yang terjebak di alam lelebut ini. Namun alam kini tidak hanya kelam dengan gelapnya, tapi juga ditambah kabut yang tiba-tiba menyelimuti semua sisi. Semakin gelap dan kembali terasa benturan hawa para jin mulai bermunculan. Perjalanan malam terasa begitu panjang, seakan waktu lambat berganti. Kami masih dengan penyusuran ganjil mencari di mana jalan untuk pulang, mencari kehidupan yang selayaknya, meninggalkan alam yang kelam. Langkah ini terus bergerak meninggalkan gubuk nenek tua itu, mengikuti Mas Pur, namun entah sosok ini benar dia atau bukan. Rasa pusing menghampiri. Kepala terasa berat ketika tercium bau wangi pekat yang menusuk. Badan pun serasa berat. Seakan aku rasakan mencium dalam-dalam wangi bunga ini. Tengkuk juga kepala serasa penuh tekanan hawa lain. Jangan dicium baunya. Ini sirap dari makhluk di depan sana, kata Mas Pur padaku. Aku yang mendapat kode itu langsung menaikkan kaos untuk menutup hidung. Namun tak seberapa lama setelah tidak tercium wangian itu, ternyata memang benar. Pusing mereda. Badan juga serasa ringan kembali. Jenis lelembut apa lagi di depan sana yang sudah menunggu kami berdua. Kamu gak apa-apa? Tanya Mas Pur padaku. Gak apa-apa Mas, lanjut aja. Jawabku yang terus mengikutinya.
Pohon-pohon besar kini mulai jarang terlihat, digantikan dengan ilalang juga rumput liar setinggi manusia dewasa. Suara sungai terdengar. Deras air mengalir di bawah tebing dengan sisi jurang yang sangat dalam dan gelap. Angin berhembus dari pusara bawah sana, menghantarkan bisikan mengerikan. "Dia bukan manusia. Dorong ke jurang. Dorong ke jurang." Bisikan gaib itu berulang kali terdengar, menyuruhku mendorong sosok yang ada di depanku. Aku hanya menarik nafas, mencoba mengabaikan bisikan-bisikan itu. Namun semakin terabaikan, suara riuh semakin banyak terdengar. Semuanya menyuruhku untuk membunuh laki-laki yang berjalan di depanku ini. Semakin bising dan semakin banyak ucapan kematian. "Ya Allah!" Aku teriak sekuat-kuatnya sambil menutup kedua telingaku. Walaupun sudah menutup telinga dengan telapak tangan, suara kematian itu terus bersautan terdengar di telingaku. "Mati, mati, mati, mati." Kata itu sangat banyak diucapkan, terdengar sampai aku tersimpuh dalam tanah. Meneriakkan juga memanggil asma Tuhan. "Ya Allah, aku gak sanggup, pulangkan aku." Masih dengan teriakku. "Istighfar, kendalikan emosimu," Mas Pur menyuruhku. Hanya lafaz istighfar itu terus aku ucapkan dalam batin ini, memohon ampun, meminta pertolongan kepada Zat pemberi kehidupan, hingga semua suara mengerikan itu perlahan menghilang tanpa terdengar lagi. Aku dibantu Mas Pur berdiri dari simpuhku. Dia mengajak kembali berjalan dan berusaha terus mencari di mana letak gerbang keluar dari alam mengerikan ini. Meski dalam kondisi yang semakin lemah, rasa sangat muak juga amarah. Rasa yang bersumber dari tempat ini memunculkan emosi yang tidak terbendung lagi. "Jangan berhenti beristighfar," imbuh Mas Pur padaku. Jalan di depan semakin menyempit, semakin curam jurang di sisi kiri. Di kanan masih tebing dengan semak belukarnya. Semak yang terlihat tersibak menandakan ada makhluk yang mengikuti. Entah berwujud apa, mata ini juga tidak dapat memastikan karena terhalang gelap. Jauh sudah kami berjalan seakan tiada ujung, hingga sampai pada sebuah pohon tanpa daun berdiri tegak. Dengan purnama yang begitu besar terlihat bersinar warna merahnya. 4 sosok laki-laki seperti memanggul tandu yang beratap segitiga terlihat dari kejauhan. "Apa itu?" tanyaku pada Mas Pur. "Hati-hati aja, wanita dalam tandu itu perlu diwaspadai," jawab Mas Pur padaku. Dari mana dia tahu ada sosok wanita di dalam sana, sementara jarak kami masih terlalu jauh untuk menyaksikan itu? Jangankan wanita dalam tandu, wajah keempat pemikul itu saja belum terlihat sama sekali. Kembali wangi bunga itu tercium, namun tidak setajam tadi, dan tidak memiliki pengaruh apa-apa pada diriku ini. Hanya udara serasa segar terhirup menghilangkan pengapnya bau alam berselimut aura magis tadi. Setibanya berhadapan dengan mereka, diturunkannya tandu itu. Disibaknya selambu yang menutup. Lalu keluar wanita berparas cantik dengan tatapan matanya yang tajam. Ia mengenakan kemben sedada dan berjarik batik. Tangan kanannya memegang mawar merah. "Jauh perjalanan kalian sampai ke sini," ucap sosok wanita itu. "Aku hanya menjemput adikku untuk pulang," jawab Mas Pur pada wanita itu. "Siapapun yang sudah memijak tanah sini hanya akan mengantarkan jiwanya padaku," terdengar kata ancamannya. "Jiwa kami milik Tuhan kami. Tidak ada siapapun yang berhak atas kehidupan juga kematian kami," balas laki-laki di sebelahku. Sunggingan senyum sinis terlihat dari sosok di depanku,
seakan menandakan ketidaksukaannya mendengar ucapan tadi. Aku yang hanya berdiri menyaksikan perseteruan mereka, hanya menunggu apa yang akan terjadi ke depannya. Pertempuran, kehidupan, ataupun kematian, semua itu belum terlihat. Hanya saja ini menjadi pertanda bukan hal baik untuk kami berdua. Kenapa di alam ini banyak sekali penguasanya, sementara kalau di alam lain yang pernah aku alami, suatu tempat hanya mempunyai satu pemimpin sesembahan. Berbeda dengan ini, ada Kalong Wewe, Mbah Sareh, dan juga wanita ini. Juga yang lainnya, yang seperti semuanya bermusuhan satu sama lain. Jika berharap hidup, itu hanya akan ada satu orang di antara kalian berdua, katanya kembali terucap. Untuk apa bangsa kalian selalu menginginkan jiwa manusia? Kini aku yang bertanya. Sudah takdir. Ini garis yang dibuat moyang kita jika kaumku dengan kaum kalian berseberangan, saling berperang dari diturunkannya kita ke dunia ini sampai akhir dunia nanti. Lantang ucapannya terdengar. Kaum kalian banyak yang satu tujuan dengan kami. Kenapa tidak denganmu? Pertanyaanku kembali terucap. Mereka yang berpihak dengan kaum manusia sudah menetapkan peperangannya dengan kaumnya sendiri. Ucapannya semakin menunjukkan amarah. Mata yang semula sinis menatap kini menyala berwarna merah. Kemudian sosok itu mematahkan tangkai mawar yang digenggamnya. 4 sosok yang sedari tadi tertunduk mulai mengangkat dan menunjukkan wajah beringasnya dengan tatapan yang sama menyala berwarna merah. Geraman terdengar dari keempat sosok itu. Sibakan angin meniup dengan kencang, mengubah hawa yang semula adem menjadi panas dan mencekam. Kitaran maut seakan siap menghampiri, memutar mencari nyawa. Perdebatan terjadi antara kami dengan sosok wanita itu. Terlihat 4 anak buahnya juga bergerak maju, 2 sisi sebelah kanan dan 2 sisi sebelah kiri. Jika terjadi pertarungan, tentu ini tidak akan imbang, karena hanya 2 lawan 5 dedemit dengan kemampuan yang pasti tidak bisa dianggap remeh. Tak lama kemudian, sosok wanita cantik itu seperti mengeluarkan asap warna hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya, bagai aura pembungkus atau semacam penanda maksimalnya kekuatan yang terlihat. Menyaksikan itu, laki-laki di sebelahku mundur 1 langkah, tentu dengan persiapan diri. Semerbak wangi bunga mulai tercium pekat. Di sini membuatku kembali menutup hidung. Mengikutinya mundur 1 langkah. Terasa ada kedutan di bahu kananku, lalu menjalar turun seperti kesemutan sampai ke telapak tangan. Cahaya putih terlihat dan sebuah tombak yang hilang tadi kembali muncul dalam genggaman. Ini kapan datangnya tombak? Ucapku dalam hati. Melihat itu, kerlingan matanya menatap tajam ke arahku. Dahinya berkerut dengan bola mata menyala semakin lebar. Nyai Sembrani, kata itu terucap dari mulut sosok wanita itu. Nyai Sembrani, ini kan milik Mbah Sareh. Batinku menjawab kata itu. Apa Mbah Sareh itu yang menjadi cerita warga desa? Sosok dahulu yang menjadi legenda munculnya Jaran Sembrani. Semakin aku tidak paham dengan semua ini. Alam yang terasa sangat aneh dan sangat mengerikan. Sebuah dunia penuh dengan pertikaian, seakan kematian menghampar menjadi sajian istimewa di sini. Patahan batang mawar yang digenggam tangan wanita itu juga berubah menjadi sebuah keris berwarna kuning. Terlihat lekuk panjangnya semakin meruncing, dengan gagang pegangan kayu berwarna hitam kecoklatan. Sambaran petir menghantam pohon kering tanpa daun di belakangnya, hingga gelapnya malam menjadi terang karena api yang terbakar di pohon itu. Ditambah sorotan purnama merah, membuat terasa magis area ini.
Jadi di balik langkah kalian ada Nyai Sembrani. Kembali ucapannya terdengar, dilanjut dengan tertawa mengerikan. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Mas Pur pada sosok itu. Aku Dewi Kolo Hayuntari, penguasa negeri Lelembut sini. Wanita itu menyebutkan nama dengan nada kesombongan sebagai penguasa. Izinkan kami untuk pulang. Kami datang juga tanpa mengusik apapun. Sambung ucapan Mas Pur. Tanpa seizinku kalian akan tetap berada di sini, hidup denganku atau mati. Kata itu terdengar darinya. Sebuah tempat yang memiliki pilihan sangat sukar diterima. Hidup untuk bersatu dengan setan atau memilih mati. Perasaan menjadi penyesalan diri. Kenapa harus sampai tempat sejauh ini jika hanya mencari kematian? Sungguh sebuah penyusuran yang salah. Perjalanan yang aku kutuk dengan teriakan dalam hati diriku sendiri. Ingin aku tancapkan tombak ini ke arah sosok itu. Namun sebelum melangkah, tangan kiriku sudah dicengkram oleh Mas Pur. Ia menatapku dan menggelengkan kepalanya, tanda tidak setujunya atas aku mengambil sikap. Kenapa halangi aku? Tanyaku dengan dada yang panas. Kamu mau mati konyol di sini? Katanya dengan nada yang berbalur emosi. Mendengar perdebatan itu, kelima sosok itu tertawa serempak seakan menyaksikan kelucuan kami berdua, atau menjadikannya bahan tertawaan yang sengaja mengejek kami berdua agar terpancing emosi. Gelegar tawa yang menjadi sebuah tantangan dalam pendengaran telingaku. Suasana seperti ini aku hanya menekan emosi dengan memikirkan wajah ibuku di luar sana, mengharap masih bisa kembali bertemunya, juga menjalani kehidupan normal seperti waktu lalu. Lintasan wajah ibuku seketika memberikan rasa tenang, mengingat kembali semua nasihat beliau untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dimanapun berada dan dengan kondisi apapun. Batin aku tuntun untuk melantunkan lafaz suci, membaca doa yang aku bisa, sampai tubuhku terasa panas. Melawan itu semua dengan kalimah-kalimah agung, terus berdoa dengan posisi tetap berhadapan langsung, saling menatap sampai melesat wanita itu menusukkan keris menembus Mas Pur yang masih memegang tanganku. Anehnya keris itu seperti tidak mengenai apa-apa, hanya menusuk angin, menembus tubuh di sebelahku. Wanita itu sontak mundur lalu menatap dengan heran, mengangkat tangannya lalu memandang tajam ke arah pusaka itu. Mulutnya mulai merapalkan mantra, yang entah apa ajian itu, hingga batangan kuning itu mengeluarkan cahaya, lalu mengibaskan benda itu ke arah kami. Sebelum sinar itu tiba dengan cepat, bergerak laki-laki di sebelahku menepis hanya menggunakan tangan sebelah kiri. Ternyata ini bukan ragamu manusia. Serunya terdengar bergetar penuh murka. Ya, ini jiwaku yang menjemput adikku pulang, jawab Mas Pur. Ternyata bukan orang remeh. Beraninya mengusik masuk ke alamku dengan rogo sukmu. Hebat nyalimu, kata Dewi Kolo. Aku masih dengan kebisuan. Antara kagum, heran, juga banyak pemikiran yang sangat mustahil jika aku urai dengan nalar sebagai manusia awam sepertiku, yang tidak paham akan hal-hal seperti ini. Masih dengan ketegangan malam ini, sosok wanita bernama Dewi Kolo Hayuntari semakin menggapai murkanya. Dikibaskannya pusaka itu, lalu keempat punggawanya berubah menjadi sosok menyeramkan dengan cengkeraman tangan mereka mengeluarkan kobaran api. Menyeringai wajah-wajah menjijikkan itu mempertontonkan pasang taring juga liur yang menetes. Wajahnya hampir menyerupai anjing. Juga beberapa kali mengeram seakan ingin menerkam ke arah kami berdua. Dengan tatap mata yang masih menyala berwarna merah, beringas terlihat bak muka anjing liar, mempertontonkan hausnya mereka akan kematian.
"Tenang," bisik Mas Pur padaku. Mendengar itu aku hanya diam. Namun sekujur tubuh ini dibanjiri dengan keringat dingin. Beberapa kali badan bergetar, merinding, rasa takut terasa dengan semakin cepat, degup jantungnya memburu yang tidak beraturan. Geratan gigiku terdengar menyatu menahan semua ini. Hanya saja berusaha tetap bertahan. Jangan sampai terjatuh lemah yang akan membawa diri ini pada kematian. Beberapa kali aku terbatuk, karena dada sesak terasa panas menggumpal. Senggala nafas ini pasti menjadi rasa ketakutan yang terlihat di mata para lembut. Mata ini hanya menyaksikan sunggingan senyum sinis di bibir wanita iblis itu. Matanya lekat mengarah tajam ke arah kami berdua, tanpa sekalipun berkedip. Gejolak peperangan ini sudah dimulai dengan benturan aura yang semakin terasa kuat. Bahkan energi terasa perlahan terserap. Semua terasa sakit di sekujur badan ini. Namun aku hanya berusaha menguatkan diri walau dasarnya memang sudah tanpa ada daya apapun lagi. Tak seberapa lama lutut juga sudah mulai tak sanggup menopang badan. Tersujud aku di atas tanah tanpa sanggup berdiri lagi. Terlihat gelak tawa kepuasan terdengar dari Dewi Kolo. Seakan memang ia sudah mencapai kemenangannya. Sekali bergerak atau menyuruh anjing siluman itu menyerang, tamat sudah kehidupanku. Hanya tersisa doa semata dalam hati. Berpasrah, jika ini kehendaknya maka ampunilah segala dosa-dosa juga kesalahan diri. Hanya terus memohon ampun. Mata kami masih saling melumpuhkan. Senyum yang aku berikan pada wanita itu sebagai tanda aku bukan manusia yang takluk akan iblis. Sudah terasa apa itu kematian. Teriaknya terdengar sangat keras. Semakin ganas mengeram keempat punggawa itu menyerukan tanda jika bau ajal sudah bisa mereka cium dariku. Liur itu deras menetes dari mulut, seakan ingin segera melumat raga ini tanpa ada sisa lagi. Terlihat dalam tatapanku jika mereka menantikan jatuhnya tubuhku untuk jadi makanan para siluman. Mata mulai meredup menatap. Sesak nafas tidak hanya sekedar panas dalam diri, namun tenggorokan sudah seperti tercekik oleh tangan astral yang tak terlihat. Sebelum terkulai, telinga ini masih mendengar. "Cukup, biarkan mereka pergi." Terdengar suara Mbah Sareh. Hanya saja wujud itu sama sekali belum terlihat. Suara yang terdengar disusul dengan derapan langkah kuda berlari, lalu meringkik tepat di belakangku. Bukan hanya itu yang terdengar. Auman macan juga dari kejauhan terdengar menggelegar. Hadirnya Mbah Sareh membuat ciut nyali kelima dedemit di hadapan kami. Tatapannya tidak setajam tadi. Api di tangan-tangan siluman anjing itu meredup lalu sirna dengan sendirinya. Tentu ini menjadi kelegaan buatku. Dada yang terasa panas juga berangsur mereda. Kembali membuka mata dengan bernafas seperti biasa. "Nyai Sembrani," ucap Dewi Kolo. "Cukup Dewi, sudah terlalu banyak jiwa manusia mati di alam ini. Jangan menambah kotor tanah ini," ucap nenek tua yang kini melangkah maju di depanku. Hanya saja wujud Mbah Sareh tidak sama seperti tadi. Bukan berwujud nenek tua, tetapi wanita muda dengan satu tanduk pas di atas keningnya. Terlihat tangannya juga memegang tombak yang sama persis dengan tombak di tangan kananku. Wanita ini menjadi tameng dari benturan hawa magisnya lembut. Sangat bisa aku rasakan ketika aku kembali bisa berdiri tegak tanpa ditopang. Kembali seperti mendapat kekuatan yang tadi hilang. Telinga ini mendengar lagi sebuah ucapan seperti mantra atau rapalan sebuah ajian. Tiba-tiba Kang Armani sudah membidik dengan panah dari cahaya warna putih. Entah kapan ia datang. Tiba-tiba sudah ada di sebelah kananku, berdiri seperti Arjuna dalam pewayangan. Tanpa bergeming dan mengucapkan apa-apa lagi,
Hanya pandangan tertuju ke depan arah lawan. Semua datang tiba-tiba, dengan kemampuan masing-masing yang entah ilmu kanuragan jenis apa yang mereka semua miliki. Menyaksikan hal itu hanya ucapan syukur yang terucap. Setidaknya aku masih memiliki harapan untuk kembali pulang dan terlepas dari pelukan kematian di dalam jagat lembut ini. Macan hitam yang berdiri tegak di atas lereng juga siap menerkam ke arah gerombolan setan itu. Itu wujud Joko yang juga hadir untuk menolongku. Masih ada semuanya yang siap berperang hanya ingin mengeluarkan aku dari tanah kelam ini. Kita sudahi semua ini, Dewi, atau kamu sendiri yang akan menuai ajal, kata wanita penjelmaan Mbah Sareh dengan menunjuk dengan tombak trisulanya. Kali ini kamu menang, Nyai Sembrani, tapi tidak di kemudian hari, ucap sosok itu. Dia lalu melangkah masuk ke dalam tandunya, lalu dipikul keempat anak buahnya meninggalkan kami semua. Hilang sosok itu, juga padam api yang berkobar di pohon kering yang masih berdiri. Bulan purnama besar di sebalik bukit juga turun perlahan, sampai tidak terlihat lagi. Pulanglah kalian, dan jangan pernah kembali lagi ke sini, kata wanita itu. Lalu sosok wanita bertanduk itu membalikkan badan ke arahku. Kami saling berhadapan dengan wujud menjadi nenek tua lagi, dengan khas ketawanya yang cekikikan. Sudah, pulanglah Nang, gak usah cari jalan Sembrani. Itu hanya wujudku. Sudah tidak ada lagi yang mesti dicari di seperungkuk ini. Tanah ini tanah kutukan dari zaman dulu. Jiwa yang memasuki hutan ini hanya jiwa yang mengantarkan kematian. Kasih tahu kepada mereka jangan datang ke sini. Peringatannya terdengar. Terima kasih, Mbah, ucapku pada nenek tua itu. Ingat ya Nang, jangan kesini lagi. Kembali peringatan itu ia ucapkan. Kabut yang dibawa angin sangat kencang menutup semua pandangan. Bahkan jarak sejengkal pun semua tidak terlihat. Semua hanya asap putih yang berbau wangi yang sangat pekat menyengat. Saat semua itu menghilang, aku tengah berdiri di samping tenda dengan posisi masih Mas Pur di sebelah kiri dan Kang Armani di sebelah kananku. Hari sudah terang. Terdengar suara alam menyambut dengan kicauan burung. Juga aliran sungai di bawah sana. Senyum terlihat di wajah kedua laki-laki ini sampai mereka menepuk pundakku bersamaan. Lalu melangkah membangunkan Kang Sujanto yang masih tertidur di dalam tenda. Sekian cerita dari pengalaman Kang Ipen saat melakukan penelusuran di hutan Sepungkruk. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dari part 1. Mohon maaf, akhir-akhir ini saya sering telat upload karena masih harus membagi waktu untuk mengurus anak saya yang sedang pemulihan pasca operasi seminggu yang lalu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.